Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai instrumen yang digunakan sebagai alat homogenizer di laboratorium mikrobiologi. Ada vortex dan shaker. Silakan disimak ya. Pertama, vortex. Vortex itu apa? Vortex itu instrumen yang digunakan untuk menghomogenkan atau mencampurkan atau menyeragamkan sampel cairan bervolume kecil. Vortex itu sendiri ditemukan oleh Kraft bersaudara, Jack Acuff dan Harold D. Kraft. Vortex mixer tersusun atas mesin yang dialiri listrik dan drive shaft yang menjadi pusat alat. Bagaimanakah cara kerja vortex? Vortex nanti itu motor mesinnya menggerakkan drive shaft dalam gerakan vertikal hingga cairan teraduk sempurna. Apa kegunaan vortex? Vortex berguna untuk melakukan proses homogenisasi atau menyeragamkan cairan, misalnya seperti buffer, enzim, substrat. Kemudian berfungsi untuk menyingkirkan sel, mencampur sampel eksperimen dan pencairan di bagian laboratorium. Nah, ini contoh instrumen vortex yang digunakan, di mana sampel yang dimasukkan ke tabung sentrifuge, tabung pendop seperti ini, diletakkan di atas karet atas vortex nanti. Nah, untuk vortex ini jumlah sampelnya harus sedikit. Kenapa? Karena vortex mixer hanya mampu menampung wadah kecil seperti tabung reaksi, tabung sentrifuge, Eppendorf, Falcon, atau wadah penampung lain yang berukuran kecil. Bagaimanakah prinsip kerja vortex? Vortex itu sendiri tersusun atas motor mesin dialiri listrik dan memiliki poros penggerak. Poros penggerak nanti akan bergerak vertikal saat alat dinyalakan. Kemudian, untuk menampung sampel, alat ini memanfaatkan potongan karet yang dipasang sedikit di luar pusat alat. Potongan karet ini akan ikut bergerak karena poros penggerak pada motor mesin. Motor mesin terus berosilasi atau mengalami pergetaran dengan karet dalam gerakan melingkar yang sangat cepat. Gerakan ini yang kemudian akan menciptakan pusaran pada cairan. Pusaran pada cairan tersebut akan menyatukan zat-zat yang sebelumnya terpisah hingga molekulnya tersagamkan. Bagaimanakah cara menggunakan vortex? Pertama, hubungkan alat pada sumber listrik dengan kabel yang tersedia, nyalakan tombol on, kemudian atur kecepatan alat sesuai dengan kebutuhan, dan selalu pegang alat pada penampung sampel dengan kuat agar tidak terlempar dari cairan, sampai cairan menjadi homogen. Berikut saya tunjukkan bagaimanakah cara penggunaan vortexnya. Instrumen selanjutnya adalah vortex mixer. Ini adalah vortex mixer. Instrumen ini digunakan untuk menghomogenkan larutan yang diletakkan di dalam tabung reaksi. Bagian-bagian dari vortex mixer adalah meja vortex. Meja vortex terdiri dari tempat meletakkan tabung reaksi. Kemudian ada body atau badan. Badan ini berisi rotor. Kemudian ada beberapa tombol. Ada tombol power, ada tombol mode, dan ada tombol pengaturan kecepatan. Tombol mode ini dapat disetting mode run atau mode touch. Mode run akan mengatur rotor untuk bergerak terus-menerus meskipun tidak digunakan. Sedangkan mode touch hanya mengatur rotor ketika ada sampel yang diletakkan di atasnya. Untuk penggunaannya, kita pastikan dulu terhubung dengan aliran listrik. Kemudian kita nyalakan instrumennya. Kita akan coba mode run. Kita atur kecepatannya. Kemudian kita letakkan tabung reaksi kita atau tabung sentrifuge atau tabung yang lain di atas. Apabila menghomogenkan, usahakan terjadi pusaran, sehingga ini akan terjadi pusaran seperti ini, sehingga akan mengaduk dari ujung bawah sampai ujung atas. Setelah selesai, kita angkat dan kita kembalikan kecepatan ke kecepatan 0. Sedangkan untuk mode touch, untuk instrumen ini sedang dalam maintenance sehingga mode touch tidak bisa digunakan. Gambarannya adalah apabila kita alihkan ke mode touch, kemudian kita
setting kecepatannya pada saat tidak ada sampel di atas meja kerja atau meja vortex, maka rotor tidak akan menyala, tapi pada saat diletakkan sampel di atasnya maka rotor akan menyala, seperti itu. Ketika sampel ditarik atau diambil maka rotor juga akan berhenti. Untuk perawatan dari instrumen ini cukup dibersihkan bagian bodi, belakang instrumen, samping, dan kemudian dibersihkan mejanya. Berikutnya tentang rotary shaker. Rotary shaker atau shaker adalah instrumen yang digunakan untuk menghomogenkan larutan yang ditempatkan pada labu Erlenmeyer atau media yang lainnya dengan sistem getar. Shaker berfungsi untuk mengaduk campuran larutan zat sehingga membentuk larutan yang homogen dengan getaran atau gerakan satu arah. Alat ini memanfaatkan getaran untuk kemudian menyagamkan partikel larutan. Shaker ada 4 jenis ya, ada vortex shaker yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada linear shaker, ada platform shaker, dan inkubator shaker. Nah ini ada vortex shaker, ada platform shaker, ada orbital shaker, dan inkubator shaker. Akan kami jelaskan satu persatu ya. Pertama, vortex shaker sebenarnya telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, di mana vortex itu juga berfungsi sebagai homogenizer atau alat untuk menghomogenisasi campuran, tetapi bisa hanya untuk jumlah sampel yang sedikit. Kemudian vortex itu selain sebagai homogenizer, vortex juga berfungsi sebagai alat untuk menyingkirkan sel. Dengan kegunaan tersebut, alat ini banyak dijumpai pada laboratorium ilmu hayati atau kultur sel. Kemudian ada platform shaker. Platform shaker ini memiliki ciri seperti ini ya. Jadi ada papan horizontal sebagai wadah sampel yang akan dilakukan homogenisasi. Kemudian platform shaker ini karena dia ada papan seperti ini, dia bisa menampung jumlah sampel yang lebih banyak dibandingkan vortex ya. Sampel diletakkan pada wadah beralas datar, misalkan seperti Erlenmeyer atau gelas kimia. Atau kita juga bisa menggunakan tabung reaksi, tetapi tabung reaksi harus ditempatkan terlebih dahulu pada wadah yang lebih datar. Kemudian, gerakan dari platform shaker ini relatif lebih bervariasi dibandingkan vortex shaker. Arah gerakan, kecepatan getaran, serta sudut ayunnya lebih variatif, tidak hanya dalam bentuk vertikal saja. Alat ini cocok untuk digunakan homogenisasi larutan yang memiliki tingkat kekentalan dan tinggi akan padatan. Kemudian ada orbital shaker. Orbital shaker adalah salah satu jenis shaker yang memiliki gerakan getaran yang melingkar dalam orbit atau porosnya dengan kecepatan relatif lambat antara 25 hingga 500 rpm. Lambatnya kecepatan ini menghasilkan getaran yang rendah. Bukan hanya getaran rendah saja, jenis shaker ini menghasilkan suhu yang lebih rendah dibandingkan shaker yang lainnya. Nah, jenis shaker ini sangat cocok untuk kultur mikroba. Kemudian ada inkubator shaker. Inkubator shaker merupakan gabungan antara dua alat sekaligus, yaitu ada inkubator dan shakernya. Fungsinya sebagai sebuah inkubator bagi sampel sekaligus menjadi agen homogenizer dalam satu waktu. Misalnya, kita ingin melakukan shaker pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, kita harus memanfaatkan inkubator di mana suhu sudah disetting suhu sekian. Biasanya alat ini digunakan untuk ulangan DNA atau terkadang inkubasi mikroba, karena inkubator shaker mampu mempertahankan kondisi optimal dari sampel tersebut. Ini adalah bagian-bagian dari shaker. Ada plat ini ya, ini platnya di sini. Ada clamping roll, ini clamping roll. Ada LCD display, ada tombol pengaturan waktu dan tombol pengaturan kecepatan. Berikut ini fungsi-fungsi bagian dari shaker. Plat shaker tadi berfungsi untuk menempatkan botol-botol kaca atau labu Erlenmeyer. Ada clamping roll berbentuk batang panjang dan dilengkapi dengan lapisan busa untuk pelindung labu Erlenmeyer supaya tidak jatuh atau tidak
bergeseran satu sama lain. Ada tombol pengatur kecepatan shaker, di mana menyesuaikan kecepatan putaran dengan prosedur yang telah ditetapkan. Kecepatan putaran per menit biasa disebut sebagai RPM. Ada tombol pengatur waktu shaker untuk men-setting lama waktu pengocokan pada shaker. Ada LCD display untuk menampilkan kecepatan putaran dan durasi putaran. Bagaimanakah cara menggunakan sampel shaker? Pertama, siapkan sampel larutan pada Erlenmeyer atau botol lain sebagai media pengocokan. Usahakan jika kita menggunakan shaker yang memiliki alas datar ya. Kemudian kita kendurkan clamping roll atau pada plate supaya labu Erlenmeyer bisa diletakkan pada plate. Kemudian setelah kita menempatkan labu Erlenmeyernya, kita isi sampel, baru kita kencangkan lagi clamping rollnya. Kemudian hubungkan shaker pada sumber listrik, nyalakan tombol switch on off-nya, atur lama waktu pengocokan dan atur waktu kecepatan putarannya. Kemudian dilakukan sesuai apa yang kalian kehendaki. Untuk video penjelasan tentang shaker akan saya unggah pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.